Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya boleh nanya, lebih lama di atas dunia atau di alam kubur? Alam kubur. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Jadi umurnya berapa itu? Memang cantik bunga di taman. Bunga di taman di kota Bandung. Memang susah kalau belum sarapan diajak menghitung. Lahir 150, meninggal 204. Berarti waktu meninggal umur Imam Syafi'i 54 tahun. Di atas dunia ini cuma 54 tahun. Meninggalnya 204. Sekarang sudah 1446. Berarti dia di alam kubur, di alam barzah sudah lebih 1200 tahun. Tidak ada orang yang tahu siapa nama istri Imam Syafi'i. Ada sebagian. Berapa anaknya? Ada sebagian. Tapi ilmunya mengalir sampai hari kiamat. Betul? Kiai Haji Ahmad Dahlan rahmatullah alaih, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah puluhan tahun meninggal dunia. Dari mulai pengurus pusat sampai provinsi, sampai kabupaten, kota, kecamatan, sampai yang ngaji di pondok, sampai ibu majelis taklim semua yang selamat dari TBC, tahayul, bid'ah, coerafat, ejaan lama, khurafat. Maka semua pahala mengalir kepada almarhum. Nah, coba pikir, kalau kita mati, kira-kira yang kita tinggalkan ini apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, panci kredit, skincare kredit. Betul? Kok ngaku? Jujur, satu-satunya yang lunas di rumah itu bojone. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai Pak Kuanya boleh DP, kredit juga itu Islam. Lalu siapa? Ini masjid. Maka yang paling beruntung adalah orang yang mewakafkan tanah masjid, pinggir jalan, lintas, simpang 3, gak pernah kosong sholat berjamaah. Saya gak tahu namanya siapa yang mewakafkan masjid, tapi dari mulai subuh tadi sampai sholat duha, setiap kita yang melangkah kaki kemari, pahala ngalir ke kubur almarhum almarhumah. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Sementara masjidnya sudah selesai, lalu kesempatan kita untuk dapat amal jariah ini apakah sudah tertutup atau masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan. Tidak jauh dari sini pembebasan tanah, 1 meternya sekitar 3, sekian juta, tapi tidak dijual per meter, dijual per paket. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk yang dapat amal jariah karena membebaskan tanah ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada orang uangnya banyak buat rumah besar,
Uangnya banyak, beli mobil besar, rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Istri besar. Apa yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peci tinggal, baju batik merek Casio, kasih orang, tinggal. Cincin diberi jamaah, tinggal. Ustaz Selamat kemana-mana ceramah diberi mikrofon sampai 2, persiapan kalau habis baterai mati, tinggal. Yang punya tenda kalau meninggal apakah bawa tenda? Enggak. Yang kita bawa bukan baju batik cantik 3 lemari, yang kita bawa kain. Ibu sudah nyiapin kain kafan? Bapak sudah? Saya sudah siapkan 1 tas ada di kamar. Saya kasih tahu istri saya, kalau saya mati ini kain kafannya, jangan beli di tempat yang lain. Kalau kebetulan saya ceramah ke Papua, ninggal di Papua, jenazahnya nggak usah bawa pulang ke Pekanbaru. Kenapa? Tiket mayat mahal. Biarkan aja saya dikuburkan di sana bersama saudara-saudara saya di Raja Ampat, supaya kalau nanti mereka besar anak cucu bisa berziarah. Kirim doa dari mana-mana sampai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Tapi yang perlu kita persiapkan, banyak orang persiapan untuk menjelang pensiun. Umur berapa Pak? Umur 59 Pak Ustaz. Pensiun umur berapa? 60. Persiapan pensiun sudah siap Pak Ustaz. Saya tahu dulu waktu masih kerja aktif, gaji masih full. Ada uang tunjang, uang sikut, uang tendang, uang sundul, uang tanduk. Sekarang sudah mulai berkurang, tapi saya sudah siapkan bekal Ustaz. Saya sudah siapkan kos-kosan 100 pintu. Sudah siap semua Pak, baru pintunya aja. Mau pergi ke Mekah 11 hari umroh, persiapannya luar biasa. Sampai di Madinah, mendarat pesawat landing, ditahan sama polisi. Kenapa? Ini kopernya datang anjing herder, mau disangka narkoba. Pas dibuka, sambal terasi. Persiapan mau berangkat haji 40 hari, siap luar biasa. Pakaian musim dingin, pakaian musim panas, sepatu, kaos kaki, sampai minyak angin, sakit kepala, obat mencret, demam dan panas dingin. Tapi persiapan di alam kubur tidak disiapkan. Maka ketika kita meninggal dunia, rumah kita dibagi-bagi. Ibu dapat berapa? Ibu dapat harta gono gini. Apa artinya? Aku gono, kau begini. Yang dulunya kaulah bulan, kaulah bintang, siang malam terbayang-bayang, buah hati belayan jiwa, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi begitu meninggal dunia, mereka hanya nunggu kita 4 bulan 10 hari Pak. Setelah itu mereka pun dipinang oleh brownies, brondong manis. Mereka udah mulai senyum sekarang. Ustaz Abdul Somad ini jangan diundang lagi ke Kendal. Kenapa? Dia ini Ustaz provokator, merusak kemesraan kita Papa. Saya boleh nanya Bu? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau Bapak meninggal, Ibu mau ikut? Saya nggak ada niat jahat Pak. Saya cuma mau ngasih tahu nasib kita-kita ini, bahwa yang kekal abadi, nama kita di KTP dicoret di kantor KPU. Kenapa? Karena KPU itu DPT, daftar pemilih tetap, bukan daftar pemilih tuyul. Nama kita di KK dicoret kalau sudah meninggal. Kenapa? Karena KPU itu DPS, daftar pemilih sementara, bukan daftar pemilih setan yang udah mati pun ikut nyoblos. Nama kita di KK hilang, nama kita di paspor hilang, nama kita yang ada di STNK BPKB hilang. Begitu kita meninggal, STNK BPKB dibawa kantor Samsat, di kantor Samsat diganti nama pembeli baru. Kenapa? Karena polisi nggak mau nangkap almarhum. Nama kita yang ada di surat tanah hilang di BPN, Badan Pertanahan Nasional.
kalau Tuhan pergi ke Mekah, belikan saya cincin swasta. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru tinggal ini dihadiri angsa. Masya Allah, sampai hilang bahan ceramah. Nama kita yang ada di surat nikah hilang, berganti nama orang lain. Yang kekal abadi adalah tanah wakaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti tolong Bapak protokol juru lelang, kalau sudah mulai masa lelang kasih tahu saya. Kalau sudah kelihatan mana ibu-ibu yang sudah mau ngeluarin tas yang isinya di dalam ada anting, gelang, rantai, semuanya. Saya waktu hadir di Mesir acara penggalangan dana untuk Palestina, tiba-tiba panitia bawa karung beras. Itu saya lihat dengan mata kepala orang Mesir ngeluarin gelang, cincin, anting semua.